ada arba'atu asya, ada 4 perkara. Yaitu yang pertama al-awwalu al-khariju min ahadin sabilin min qubulin au dubur rihu au ghairu. Keluarnya dari salah satu 2 jalur. Maaf. Iku apa? Keluar dari salah satu jalan dari belakang kemaluan dan dari depan kemaluan. Dari belakang tahu? Kalau dari belakang itu, mohon maaf, kotoran. Kalau dari kemaluan depan, banyak kemaluan depan. Apa itu? Kemaluan depan itu ada kencing, mohon maaf, ada keluarnya air mani, mohon maaf. Daripada yang menghilangkan atau yang membatalkan wudu itu bukannya mani tidak membatalkan, tetapi yang membatalkan adalah air kencing. Apapun yang keluar, atau yang keluar luar biasa ataupun yang biasa. Contoh sekarang dari kemaluan belakang keluar pensil, luar biasa kan? Jarang ngono loh. Dari belakang keluar pensil ataupun keluar pil dari belakang. Walaupun itu mau keluar pil, tetap membatalkan wudu. Soalnya apa? Walaupun luar biasa ataupun biasa, tetap membatalkan wudu. Ya pensil luar biasa ya. Oh, masih pensil. Bila ada orang yang contoh hal yang remeh, tertelan dan remeh. Biasanya anak kecil kan biasanya kan ngawur kan makannya. Kalau kan kelereng, kemarin waktu dari jalan 2 ini, dari jalan belakang. Ini apa? Batalkan wudu apa enggak? Batal wudunya. Walaupun itu tadi biasa atau luar biasa loh bentuk kelereng ini. Ataupun daripada contoh yang sekarang kopi luwak. Ya kan? Kopi luwak. Jadi luwaknya itu tadi dikasih biji kopi, lalu itu nanti keluar dari jalur belakang. Bila masih ada kerasi, itu tetap dikatakan najis, muntah najis ibunya. Kalau itu tadi masih keras, kecuali keluarnya itu tadi mani, mohon maaf. Mani itu tidak najis, tidak najis. Walaupun itu tadi keluarnya saat timbul itu terus mari ngono kena trono, gak najis trono, gak ada timutan najis trono. Soalnya apa? Air mani itu tadi suci. Beda ambil kencing masuk saat timbul ya najis. Najis. Terus apa sih fungsinya wudu daripada saat bulannya mandi? Jadi gini, saat kita itu tadi keluar air mani, kalau misalnya itu tadi tidak wudu, maka dia itu tadi bisa dikatakan nanti akan jadi fakir. Kalau dia makan akan menyebabkan dia itu tadi kefakiran. Jadi apa caranya biar itu tadi tidak menjadi kefakiran? Dengan cara wudu. Apakah sah hukumnya saat kita itu tadi halangan mani dulu, saat keluar mani terus mari wudunya sah, tetapi tidak bisa berfungsi daripada semua nulis sholat yang iso, terus baca Quran yang iso. Soalnya apa? Wajib mandi besar dulu. Kalau wudunya tetap sah wudunya, tetapi pakai apa? Balik makan sehingga menyebabkan kefakiran. Jarang ya ono sih. Biasanya bani hari betul ya wis mangan ae. Jarang ya ono sing ngono.
semangat aja wae tak bahkan rong piring mangan. Terus yang kedua, adzani zawalul akli binaumi aw ghairi illa nauma qa'id mumakkanuin mak'adata minal ard. Apa itu? Hilangnya akal. Hilangnya akal itu apa? Baik dengan gila ataupun ayat itu dapat menyebabkan batapan hidup. Gila ataupun ayat ataupun saat ketika kaget, kan ono sih kaget urut-urut seketika itu bilang akal, kan ono. Nah, kalau kayak gitu maka batal hidupnya. Bila orang kerasukan kerasukan, seumpama ada orang tertentu kerasukan tadi jin atau apa sebagainya. Nah itu ya apa? Kalau sampai dia itu tadi hilang akal, maka wudunya batal, nggak sah wudunya. Ataupun tidur juga membatalkan wudu bila terlentang. Tidur itu jika terlentang membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya duduk, ada syaratnya. Duduk ini harus dua lempeng di kemaluan belakang itu harus tertutup dan harus nempel lagi bumi. Kalau sampai mau itu buka, golongan sendiri sampai buka, harus tutup, harus nempel ambil lempeng bumi. Duduk ini nempel ini. Ayo coba untuk tolak iso. Iya kan? Gak iso pasti miring di sini ini. Harus iso. Soalnya apa? Tertutup apa? Bumi, lantai. Iya kan? Pasti ngangkat titik ini. Kayak gini. Terus selama mau posisi tidurnya di tempat tadi tidurnya gak berubah belas. Dan dia selubung ini tak gak berubah belas, teko awal sampai akhir dia tangi. Itu sangatnya. Lihat misalnya pas Jumatan nih ya, kan ada kena kan pas Jumatan turun. Terus mari turun itu mau gak berubah dari awal sampai akhir selubung ini tak. Selubung ini tak bersila. Tetapi lah misalnya berubah, teko awal itu bersila, terus ada berubah dari ini. Kalau hilang akal itu, jadi gak oleh belas untuk pindah posisi ini. Jadi dari awal sampai akhir harus tetap bersila. Terus apalagi yang batal itu? Mabuk itu juga membatalkan wudu. Jadi untuk daripada gila ataupun ayat ataupun mabuk itu dilihat dulu. Jadi gini, orang yang hilang akal dilihat dulu. Contoh sekarang, contohnya itu tadi hilangnya itu tadi cuma dikatakan 1 jam. Terus ketika jam selanjutnya dia itu tadi sadar, maka ketika sadar itu tadi wajib wudu dan sah wudunya. Gitu. Kalau pas dia itu tadi hilang akal, nggak sah, batal wudu. Orang pingsan pun sama. Contoh sekarang, ada orang habis itu orangnya itu tadi tabrakan gitu loh. Mohon maaf tabrakannya, terus habis itu pingsan. Nah, ketika dia itu tadi pingsan, selama dia itu tadi masih pingsan, maka dia itu tadi batal wudu. Ketika pingsannya sudah selesai, maka sah wudunya. Kalau dia wudu kembali, itu sah. Terus yang ketiga, Rasalis al-Quttiqa'u Wajarabta Rajulin Wamro'atin Kabirain At-Nabina Min Gairi
itu batal di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Contoh dari sampeyan iku mau nyentuh koncone tanpa ono penghalang, kayak contoh penghalang kain ataupun apa, kalau ono iku tangan telanjang kayak ini, maka hukumnya itu tadi batal wudu'e. Batal wudu'e, seketika batal dan harus wudu lagi. Nggak boleh kalau misalnya nyentuh perempuan yang bukan mahram terus habis itu nggak wudu. Bahkan lebih parahnya lagi dianggap sah. Keliru, bukan. Batal wudu'e, nyentuh bukan mahram batal wudu'e. Selama itu tadi nggak ada penghalang ya, nggak ada penghalang, bukan nyentuh kayak nggak ada kain, itu harus nyentuh dengan kulit telanjang kayak gini, itu batal wudu'e. Nah, beda halnya nyentuh beda mahram, tetapi di bawah 7 tahun. Beda. Soalnya apa? Masih belum ada sahabat. Di usia 7 tahun, di bawah 7 tahun itu belum ada sahabat. Jadi nggak apa-apa. Masih nyentuh ping 100 nggak apa-apa. Soalnya kalau untuk sahabat, kecuali 7 tahun ke atas, nah itu begini, nyentuh itu. Ya batal. Dipikir contoh masalah kecil kebanyakan, mohon maaf, itu pada saat itu ya kan salaman betul, bukan mahram ini, batal wudu'e, dosa juga. Karena bukan mahram, salaman betul dari, mohon maaf, salaman betul. Nah, kalau misalnya dia tadi beda mahram, maka wudunya batal dan dia itu tadi dosa. Soalnya bukan mahram. Sama adik. Hah? Sama adik kandung. Untuk adik-adik ya. Adik-adik ada batal. Adik kandung mahram. Tentu salaman sama adik kandung enggak batal. Oh misanan enggak batal. Misanan enggak batal, soalnya apa? Saudara dekat. Misanan itu artinya misanan saudara dekat. Kalau misalnya saudara dekat enggak batal. Yang dia misanan itu tadi paman. Nah, paman juga batal. Sopo sing arane batal iki paman. Nah, katanya Rasulullah, orang yang memegang daripada perempuan yang bukan mahram, dicekel tangannya tanpa ada penghalang, maka itu tadi lebih baik telapak tanganku ditusuk daripada jarum medeni. Ayo coba ini, ayo tak tusuk dengan jarum. Dulu orang dan katanya Rasulullah gitu. Maka jangan sampai kita jadi bersalaman. Mahram itu apa aja sih? Mahram yang daripada kita itu. Mahram yang daripada kita, ayah, ibu, kakak, adik, terus apa lagi? Kakek, cicit, cucu, misanan, induan, nenek. Tuh. Jadi ayah ke atas, ibu ke bawah. Itu mahram. Selain daripada itu, kayak contoh kakak daripada istri, istrinya kakak itu bukan mahram, bukan. Jadi harus menutup aurat daripada istrinya kakak. Dan orang sekarang kan beda, harus apa bojone kakak. Dulu lagi, lagi kan dulu lagi apa belum. Kalau kan tak bisa apa ya. Bukan dulu ini bukan mahram, ini harus menutup aurat dan tidak boleh bersalaman, tidak boleh menyentuh istri daripada kakak ataupun daripada anak perempuan
yang itu tadi saudaranya istri kakak. Jadi istri kakak, istrinya kakak itu mempunyai saudara perempuan. Maka saudara perempuannya istrinya kakak itu nggak boleh untuk salaman, terus itu melihat daripada auratnya nggak boleh. Jadi untuk auratnya perempuan itu semua plus harus tertutup, kecuali kalau sholat wajah sama telapak tangan. Kalau sholat, kalau laki-laki pusar sampai lutut, itu laki-laki. Kalau laki-laki ketemu sama laki-laki itu auratnya pusar sama lutut, pusar sampai lutut, itu laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan sama seperti auratnya laki-laki, pusar sampai lutut. Kalau perempuan sama perempuan beda. Kalau perempuan sama laki ya semua tubuh itu auratnya ada itu kudu ditutup. Terus habis itu warabi masuk kubuli adami au ahal qati duburihi babatni roha al-butuni al-asobi. Yang keempat itu artinya menyentuh kemaluan anak Adam, baik kemaluan depan ataupun belakang. Contoh saya, orang yang mau mempunyai anak. Nah, anaknya ini disentuh daripada kemaluannya sama ibunya. Istilah sekarang nyawi, ya kan? Maka kalau misalnya nyawi dia itu tadi mempunyai wudu, maka wudunya batal. Kayak orang sekarang kan kapok bayu, kapok mungkin batalkan, batal. Masih ada bayi. Itu kalau dipegang kemaluannya tetap membatalkan wudu. Walaupun itu tadi di jalur depan atau belakang, tetap membatalkan wudu. Nah, kecuali memakai daripada kayak selontongan, kalau kawana, misalnya apa? Ya kan? Masuk selontongannya ada bolong, kecuali lek bolong ya, selontongannya bolong sampai ini, ya itu berdoa ya, selontongan ini, berdoa ya, selontongan. Soalnya lek selontongan terus nyamiki, nah ini nggak batal. Soalnya apa? Ada penghalang. Terus kalau misalnya itu tadi megangnya bukan lubangnya atau batangnya, wis megang batang itu, maka nggak batal. Yang dikatakan batal itu apa sih? Megang kemaluan yang dikatakan batal. Yang dikatakan memegang kemaluan batal itu pakai tangan ini. Nah, tangan dalam. Kalau nggak batal itu pakai bagian luar. Ini bagian luar. Jadi caranya apa biar nggak batal? Ya mohon maaf. Ini katakan kemaluannya laki-laki. Dikatakan nggak batal. Itu kalau kayak gini punya. Nah ini, soalnya jari ini dianggap bagian luar. Nah, beda sama pegang kayak gini. Batal wudu'in. Langsung wis megang kayak gini. Batal seketika. Lek megang kayak gini enggak batal. Jadi lek ate gatel no jadi kosong ini. Wis kosongan ini. Enggak batal wudu'in. Wis enggak batal lek kamu ngene. Masih. Atau yang di belakang. Yang di belakang itu pegang, mohon maaf, patah. Kan ada dua kan kayak gini. Terus tengah-tengahnya kan lubang kan. Itu pegang patah, nggak batal wudu'nya.
Yang dikatakan batal itu golongan nih, golongan anus. Mohon maaf. Itu yang dikatakan batal. Nah, itu. Kalau megang ya mohon maaf, pantat nggak batal itu. Soalnya apa? Yang dikatakan batal itu golongan itu, golongan di tengah-tengah itu. Nah, itu yang dikatakan batal.